warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi Saya Levi Mandala Putra dan saya Adelia Ambarsari Mukti. Kami berdua akan melanjutkan part 2 dari yang podcast kemarin. Betul? Betul sekali. Jadi hari ini mau bahas apa nih? Kira-kira Hari gitu. ini kita Kira-kira akan membahas tentang multimeter dan osiloskop. Oh, multimeter. Bukannya multimeter yang kemarin enggak sih? Iya ya. Wah, berarti ini agak prank ini berarti ya. Bukan multimeter, guys. Ini adalah membahas tentang alat ukur sama osiloskop gitu. Kenapa milih dua? Kenapa kita memilih dua itu? Karena pas kami membuka sesi pertanyaan, banyak yang bertanya tentang dua hal itu, maka kami akan membahasnya hari ini. Apakah siap? Siap. Siap. Oke. Langsung mulai nih. Boleh. Tunggu, sebelum itu tanya-tanya dulu. Kayak mana nih kabarnya setelah beberapa hari yang lalu membahas multimeter itu? Kabarnya kayak mana gitu? Kayak mana kabarnya? Nunggu-nunggu part 2 ini. Oh, nantilah dulu, kita tuh itu tuh gampang. Nih basa-basi dulu lah. Kayak mana nih kabarnya nih? Baik, kurang baik? Atau ada sesuatu gitu? Enggak. Selama libur ini kakak sudah jalan-jalan di mana aja? Saya jalan-jalan. Saya di rumah aja. Yakin. Ah, ini yang bertanya kemarin kita dengar di Padang ya. Hah? Kemarin itu Padang ya. Iya. Oh iya ya, kok tahu? Pasti nengokin sosmed ya. Oh iya betul. Nah ini jalan-jalan nggak? Enggak, pakai Honda aja. Oh, berarti jalan-jalan sulit sedikit. Kemana aja tuh naik Honda? Ya kayak kerja kan. Wih, kerja apa kerjanya nih? Kerjaan. Oh, suka mancing dia. Mancing ya? Ya betul. Mancing apa? Mancing emosi. Mancing keributan. Kan? Memang bakat alami itu, guys. Tengok aja muka-mukanya tuh. Nah, dia muka-muka anak baik itu. Nggak nanya balik gitu. Kakaknya sehat. Apa? Kakaknya sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Kalau mertua gue sehat kan? Woi, siapa tuh? Oke, apakah kita langsung lanjut atau gimana nih? Lanjut aja, orang itu tunggu juga nih. Mungkin mereka penasaran, pertanyaanku dibaca atau enggak sih, gitu ya kan? Soalnya kan kita pilih-pilih. Oke, jadi pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama tuh saya aja lah yang bacakan ya kak. Apa? Ini saya bacakan untuk pertanyaan pertama. Oh, mau bacakan pertama? Ya. Boleh. Ini disebut namanya atau enggak? Atau kita langsung ke pertanyaan lagi? Mungkin inisialnya aja enggak sih? Biar kayak merasa, oh pertanyaan aku gitu. Oh, boleh juga itu kak. Inisial tuh pertamanya aja ya? Oh, nggak salah, sebut aja lah namanya, boleh juga. Biar dia bangga enggak sih? Jadi untuk pertanyaan pertama dari Kakak Alan. Oh, oke. Kakak atau abang?
Nggak tahu lah. Kakak tuh bisa jadi abang atau jadi kakak. Lanjut. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, Kak, sebenarnya ada ukur itu apa sih? Alat Kenapa di elektro kayak wajib banget? Oh, alat ukur gitu ya. Nah, jadi alat ukur itu adalah alat yang untuk mengukur. Apalagi di teknik elektro kan kita pasti banyak ngukur-ngukur gitu kan, kayak ngukur-ngukur berapa sih tegangannya, berapa sih arusnya gitu. Kan nggak mungkin kita dengan melihat saja kita tahu itu arusnya berapa, ininya berapa gitu kan, nggak tahu. Kita harus membutuhkan alat untuk mengetahuinya begitu. Kayaknya sudah dipainkan itu. Terus tuh tambahannya nih ya, ibaratnya tuh kalau di kehidupan tuh kita ada timbangan untuk tahu berat badan. Terus nah di elektronik kita butuh alat ukur untuk melihat listrik itu seberapa gitu. Mungkin ada tambahan alat ukur itu apa? Sudah cukup lah. Yang oh jatuh kayaknya itu. Aman tuh, aman. Aman tak? Karena kan juga masa kita cuma nebak-nebak sih, kayak ini nih segini, walaupun di misalnya di benda itu udah ada keterangannya segini volt, berapa volt, kan kita harus juga memastikan, tahu ada beda-beda tipis gitu. Udah. Oke, gantian berarti ya? Boleh Kak, kita sering-sering aja kan? Oke. Apa ya? Kita pilih-pilih. Sebut nama atau enggak ya? Oke, pertanyaan dari Alexander. Wih, keren nama ini, keren ini. Alex. Oh, Alex. Oh. Bawahnya ada lagi siapa nih? Teguh namanya. Mungkin nanti ini sesi abangnya ya. Boleh juga. Oke, jadi pertanyaan mana dia? Tunggu. Oh nih. Kakak, kalau kita nggak pakai alat ukur nih, emangnya nggak bisa ya kita kerja di teknik gitu? Bagi teknik elektro, bisa atau enggak sih? Setahunya bagus sekali pertanyaan Malik ini ya. Sangat kritis banget. Nah, kita jawab saja. Secara teori itu mungkin bisa, tapi itu kayak jalan di gelap tanpa senter. Berarti kayak sesat gitu ya? Nah, iya. Karena kita nggak tahu nih pastinya. Misalnya kita kira-kira tegangannya kecil, ternyata besar. Nah, makanya ukur itu bukan perlengkapan saja, tapi kebutuhan utama. Oh, begitu. Iya. Sudah itu, Bang. Alexander sudah sampaikan. Itu pun kalau Alexander menonton ya. Jadi untuk Bang Alex, Kakak Alex, nah alat ukur itu penting karena kita nggak bisa mengira-ngira saja gitu. Kayak tadi kan perumpamaannya apa? Kayak jalan apa tadi? Jalan gelap. Jalan gelap itu tanpa senter. Jadi kan apa yang mau dilihat? Nggak ada gitu kan? Oke. Lanjut.
Nah, ke pertanyaan ketiga dari Abang Teguh tadi ya. Abang Teguh. Oke, Teguh siapa nih namanya? Teguh Prima. Tahu. Sholat kalau subuh. Oh, lahirnya subuh itu. Ya, lanjut. Nah, pertanyaannya yaitu apa nih Bang? Alat ukur paling basic yang wajib memiliki itu apa aja? Oh, basic. Ih, bagus pertanyaan Teguh ini ya. Berarti dia tuh kayaknya mau masuk ke teknik elektro itu, makanya dia nanya apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah, Oke. Bang Teguh. Iya, Bang Teguh yang menonton video ini. Nah, jadi, dan teman-teman lain yang menonton lah ya. Jadi apa aja sih yang basic tadi? Yang basic tuh apa ya? Yang dasar, yang apa basic? Oh ya, yang paling utama gitu ya. Yang paling utama kita miliki itu adalah multimeter. Nah, karena dia tuh bisa ngukur banyak hal kayak yang kita bahas di podcast kemarin tuh kan banyak dia fungsinya untuk ngukur apa aja itu. nah harus DC, harus AC. Terus itu apa? Ohm. Betul. Jadi dia tuh cuman satu alat, lihat aja lah yang video kemarin tuh. Jadi dia cuman satu alat di kotak, tapi dia tuh bisa banyak mengukur banyak hal. Kalau satuan-satuannya itu kan ribet. Jadi kalau multimeter ini cuman satu, tapi dia hebat lah gitu. Kan namanya multi, berarti untuk semua. Terus tuh dia tuh disebut apa tuh? Starter pack anak elektro, karena itu adalah basic yang dipunya gitu. Oke. Kayaknya sudah. Siapa lagi yang bertanya ini? Saya lagi. Tahu? Oke. Pertanyaan keempat dari siapa nih ya? Oh, dari Angel. Bagus namanya Angel. Kayak cantik juga orang ini. Boleh lah tuh. Oke, Kakak Angel, malaikat. Kakak Angel bertanya, kenapa dalam hasil pengukuran itu bisa beda-beda, padahal alatnya tuh sama gitu. Nah, kenapa tuh? Nah, ini pertanyaan Kakak Angel ini sangat bagus dan cantik ya orangnya. Oi, padahal belum pernah dilihat itu. Di sini Angel tuh. Nah, kita lihat ke jawabannya ya. Ini sering banget terjadi sih. Biasanya karena cara pakainya beda, posisi propnya beda, atau settingannya salah. Kayak gini contohnya. Kita menggunakan multimeter tuh. Terus? Nah, kita tuh tidak memposisikannya apa namanya? Mengkalibrasinya dulu. Oh. Nah, hal yang paling penting itu kan mengkalibrasi. Nah, itulah. Jadi bukan sambungan juga yang ngaruh. Tapi cara pakai alatnya itu tadi ya, yang bikin dia bisa berubah-ubah. Jadi kalau berubah-ubah tuh kayak mana cara itunya ya? Oh, caranya tuh kayak gini. Misalnya kan yang diukur satu, tapi hasilnya beda-beda. Berarti kan mungkin bedanya tuh beda tipis kan. Nah, jadi kita bisa hitung tuh, kita jumlahkan dulu, baru kita bagi berapa kali kita mengukur tadi. Kita harus mengukur kita menghitung rata-ratanya. Nah, itulah hasil yang mendekati.
Betul sekali. Betul. Betul. Baik. Kayaknya yang nanya-nanya nih mau masuk elektro ya, bagus juga pertanyaannya. Siapa aja tadi tuh nama-namanya ya? Coba catat, mau tahu. Angel. Nah, terus siapa lagi? Teguh, Alexander. Terus siapa lagi yang pertama tadi? Alan. Alan Walker. Artis itu. Alex itu Ardi Tengkolik. Apa? Tidak ada. Teguh tadi tuh. Keren lah intinya pertanyaan mereka ya. Lah, lanjut. Nah, pertanyaan keberapa lagi? 5. Ini pertanyaan dari Sugeng. Cuman garis aja namanya. Oh, strip gitu. Iya. Kayaknya hidupnya lurus juga itu. Kayaknya iya. Nah, analog versus digital, mending yang mana buat pemula? Bagi pemula, oke. Kami pun sebenarnya pemula. Enggak lah. Oke, jadi bagi pemula nih ya yang belum pernah, belum tahu gitu. Analog, alat ukur analog sama digital tuh bagus yang mana gitu. Nah, kalau pemula tuh jujur lebih bagus yang digital sih, karena kan kalau digital tuh dia langsung muncul angkanya. Nah, kalau analog itu dia harus ditengok lagi, kita harus merhatikan sekali itu jarumnya di mana gitu, apakah awalnya pun sudah dikalibrasi atau belum. Nah, begitu. Terus analog tuh memang perlu latihan terus sih, kayak dia kan kali 10 kali apa gitu. Nah, kalau dia masih pemula tuh kayaknya belajar itu pun agak lama sedikit dan harus perlu apa namanya? Perlu diulang terus. Nah, bagi strip yang bertanya tadi, nah seperti itu. Mungkin tapi harga analog sama digital tuh murah mana? Lebih murah analog sih. Oh iya. Nah, kalau ketergantungan budget mungkin bisalah pakai analog saja, tapi tadi banyak belajar aja. Kalau pandai di analog sudah. Kalau untuk pemula itu lebih baik untuk digital. Analog. Digital enggak? Baik analog. Oh, kenapa tuh? Oh, beda pendapat nih berarti. Yang sini digital. Oke. Tidak boleh terlalu instan kali. Apa? Tidak boleh terlalu instan. Oh. Dapat dari semua yang ada di dunia ini. Oh, iya. Masa kita mau instan aja masuk surga? Ibaratnya ya. Berarti masuk surga apa aja tuh, Bang? Kita laksanakan perintah, sholat 5 waktu, rukun ngaji. Setiap malam Jumat tuh baca surat Yasin sama surat Al-Kahfi. Oh, berarti abangnya kayak gitu tak sih? Zikir juga kak. Tiap malam Jumat? Oh, besok berarti ya? Besok ya? Betul kak. Oh, puasa Senin Kamis juga. Oh, berarti besok Kamis puasa. Iya kak. Rabu tadi ada puasa. Puasa Rabu, Senin puasa. Puasa juga. Rabu hari ini berarti? Betul. Puasa apa tuh? Puasa juga. Ya. Puasa. Oh, puasa itu nak. Oh, mungkin abang nilain guys. Dia kayaknya, dia kan puasa Rabu. Oh, berarti dia hari Senin sama Kamis dia tidak puasa. Nah, dia puasanya di hari Selasa, Rabu. Bukan kak. Hari Rabu itu aku puasa bajak lantak. Puasa apa? Nah, hanya penonton yang tahu itu. Kirain cuma Selasa, Rabu, terus Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti Senin, Kamis. Cuma Senin, Kamis yang dia free. Enggak.
Berarti iya tadi. Oh ya, gara-gara instan tadi ya. Nggak boleh terlalu Iya. instan. Iya sih, betul. Karena kalau mahir di analog sudah pasti mahir di Di digital. di digital karena tinggal baca. Oke, lanjut. Apa ya? Nah, ini pertanyaan tadi pertanyaan berapa? Sekarang skip aja langsung nomor 7. Kayaknya keren ini pertanyaan nomor 7. Enak sih. Kok tanya nomor 7? Iya kan? Pertanyaan Ya. iya betul. Kan urutan ke-7. Ya nomor 7 lah dia berarti. Ya, betul kan? Oke, siapa namanya nih? Susah dibaca deh. Ujang. Ujang. Ujang siapa nih? Ujang Man. Mungkin Pak RT. Pak RT? Pak RT mu berarti? Pak Ujang. Oke, pertanyaan dari Ujang. Osiloskop tuh untuk apa sih? Kok kayaknya ribet banget. Nah, pertanyaan baru nih guys. Lanjut. Nah, materi baru begini. Bagus. Siapa tadi namanya? Ujang. Osiloskop itu buat melihat bentuk sinyal listrik. Kayak apa? Kalau dokter itu kan kita melihat sinyal detak jantung. Kalau di listrik itu kita bisa melihat sinyal listrik. Jadi bukan cuma angka, tapi grafik gelombang. Nah, kayak gini gak sih? Kayak gunung lah. Banyak gunungnya nak. Ya. Namanya itu kalau di elektrik itu namanya tegangan puncak ke puncak. PPP. Ya. Peak to peak. Oke, jadi itu osiloskop itu untuk apa tadi? Melihat sinyal listrik. Nah, mengenai materi baru, apakah abangnya sudah pernah memakai osiloskop dalam praktek atau apa gitu? Sejauh untuk saya ini baru di praktek ini aja. Di praktek kuliah. Oh, kayak mana tuh pas pertama kali praktek tuh? Apakah? Nah, pertama kali itu ada suka dan suka. Oh, suka duka. Apa tuh? Ya. Lanjut kedua. Nah, lanjut. Nah, gitu. Kenapa suka tadi? Itu memasangnya itu agak ribet. Oh, iya. Terus? Nah, kalau sukanya itu kita tuh melihat sinyalnya itu agak asik. Gini-gini Ya gitu tuh ya. agak lengkung-lengkung gitu ya kan. Apakah langsung berhasil lihat sinyal atau harus berapa kali diatur dulu pas make itu? Nah, ya itu agak ribet kan. Banyak tombol-tombol di dalam situ. Kita harus mengatur dulu. Nah, gitulah. Jadi rating penggunaan rating pas praktek osiloskop tuh kayak mana dari 1 sampai 10 berapa? Praktek yang paling menyenangkan atau kayak mana? Kalau osiloskop tuh paling menyenangkan dulu. Kenapa tuh? Karena di situ letak keasikannya. Di situlah letak asiknya gitu ya. Karena kita melihat gelombang tadi. Nah, kan di dalam layar tuh ada garis-garis kan gini ya. Ya. Garis. Itu kan ada titik-titik. Nah, 1 titik tuh berapa itu? Ada tahu? Enggak. Lupa. Enggak sih. Enggak. Lupa.
Kayaknya Kayaknya adalah 1 senti Kak. enggak lah. Itu kan. Nah, guys. Oh, siapa tadi yang bertanya tadi? Siapa namanya? Ujang. Ujang. Nah, Ujang dan yang lain. Nah, jadi di dalam osiloskop itu kan ada garis di dalamnya itu kan. Nah, itu tuh Itu grafiknya. iya kan apa untuk membaca sinyalnya dibacanya kan. Nah, jadi satu apa namanya? Nah, intinya satu itu tuh ukurannya 0,2 gitu. Kayaknya abang nih udah lama dia itu praktikum saking asik ya, lupa dia sama dalamnya itu. Dia asik Banyak lihat kerja. ini. Oh iya, sibuk gitu ya. Libur pun banyak kerja. Banyak Kak. Apa tuh? PS. Main PS. Main PS. Woi. Pemain kerja ya. Dapat berapa tuh? Habis duit. Oh, foya-foya. Orang kaya nih. Amin. Enggak lah Kak. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Siapa lagi nih? Oh, Dari pertanyaan keberapa? nomor Berapanya? terserah yang bawah kasihan nggak nampak itu. Coba ke bawah kah? Coba nomor berapa? Boleh juga. Coba nomor 16 atau Nah, nomor 12 saja ya. nomor Dari 12. 12 saja. Oke. Ya, nomor 12. Gas. Dari Markona. bukan. Terus Namanya kayak agak asing ya. nggak usah disebut dah sih. Yang ini agak rahasia gitu. Bagi yang punya pertanyaan ini silakan komen di bawah ya. Kalau merasa biar terkenal gitu. Kami bacakan. Ini secret. Bagi yang menemukan siapa nama sebenarnya dari pertanyaan ini akan dapat giveaway. Hadiah. Apa hadiahnya? iPhone 17. Yang main FF bisa itu, yang main FF. Lanjut. Pertanyaan 12. Kenapa hasil alat ukur kadang nggak sesuai dengan teori? Oh, bagus pertanyaan rahasia tadi ya. Oke. Cari ya guys. Siapa yang bertanya kenapa hasil ukur kadang nggak sesuai teori. Nah, jadi di dunia nyata itu banyak faktornya kayak apa ya? Resistansi kabel, terus tuh noise, terus ataupun kondisi alat gitu. Teori itu ideal sih, tapi praktek tuh tak terlalu sama, makanya kita harus penting ngerti dua-duanya gitu, teori dan juga praktek. Jadi kita bisa menggabungkan dua itu tadi. Oke. Kayaknya nama rahasia tadi sudah paham itu. Sepil lah nama depannya nak sih, biar nama depan sama nama belakang biar orang-orang adalah clue dikit. Depan belakang aja. Nama depannya itu E. Oh, E. Terus nama belakangnya? O. Edo atau siapa kayak gitu. Tapi bukan yang tadi ya, yang lain. Oke, kita lanjut. Dia tuh ada gamenya kan? Game ya? Oh, game terkenal itu nak sih. Iya. Oke, lanjut. Pertanyaan berapa ya? Nah, pertanyaan ke-13. Tinggal berapa menit lagi, Kak? Masih. Lah, emang kita ngatur waktu tadi? Enggak kan? Enggak ya. Enggak, berarti kita bebas.
Kayaknya bentar lagi lah, karena mau habis nih pertanyaannya. Oke, lanjut pertanyaan ke langsung. Tadi berapa? 16. Enggak, 13. Dari ini secret juga nih, kita punya 2 orang spesial yang harus kalian cari. Udah habis. Enggak, ini dari saya pribadi nih. Langsung di clue aja lah, intinya depannya N, belakangnya A. Nah, itulah dia. Carilah nanti ya. Pertanyaannya, apabila salah menyeting alat ukur itu bahaya atau enggak sih? Kayak salah apa? Ya nyeting. Oh. Bahaya nggak sih? Misalnya mau ngukur DC mau Ya. pakai AC gitu. Tak pakai. Terutama kalau ngukur angin tapi salah posisi, bisa bikin alat ukur itu rusak atau minimal bikin kita kaget. Kaget? Kayak mana kaget itu? Ya. Kayak gitu. Yeah. Tapi enggak lah tersetrum enggak sih? Enggak lah, tapi dia tuh agak percikan apa namanya? Oh, kayak nanti alatnya berasap gitu kayak cerita kemarin enggak sih? Ya. Ya. Nah, berarti yang depannya N belakangnya A, dan teman-teman yang melihat, berarti kita harus hati-hati. Memang kita harus Satu nama aja. Enggak apa-apa lah, 2 tuh bagus. Itu kan 1 cewek 1 cowok itu. Iya. Satu lagi ya. Sudahlah. Ya belum selesai tadi. Nah, intinya kita sebelum mengukur sesuatu, sebelum apa-apa tuh memang kita sudah perhatikan, kita baik-baik lihat itu udah betul atau belum. Masa tak betul kita lanjutkan kan? Oke. Kayaknya untuk pertanyaan kita tinggal 2 pertanyaan lagi lah. 1 enggak sih? Satu aja. Lah, Pertanyaan iya. terakhir yang paling Satu keren. aja. Yang paling keren lah. Yang terakhir kah? Yang terserah lah yang mana. Kita pilih Random ya. Coba sambil tutup mata kayak gini. Nah, Oke, dapat. kelas Dari siapa tuh? dari Egi. Egi. Ya, oke. Egi, lanjut. Ezi. Oh, kira Egi. Ya. Ezi. Dipanggil Zizi. Nah, pertanyaannya tentang perasaan. Ada pula yang ini nih. Apa ya? Oke, lanjut. Ada alat ukur perasaan nggak? Oh, Hai. ini si Ezi nih kayaknya apa dia deh? Intinya dia mau ngapain? Apa pula pertanyaan kayak gini? Tapi kita harus tetap jawab nggak sih? Karena ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Dan terakhir dan sangat random banget ya. Jadi alat untuk ngukur Bukan itu penting bertanya. yang penting nanya dia ya. Ya. Nah, kalau alat ukur itu, kalaupun ada, kayak udah habis duluan karena semua orang pasti penasaran itu. Kayak warna jadinya. Biar nggak salah kita ngukur kayak itu tuh betulan atau enggak atau apa kayak mana gitu. Nah, itulah. Nah, bagi Ezi yang menonton, kayaknya nih untuk Ezi aja nggak sih, nggak usah penonton lain. Kayaknya dia yang bertanya itu. Untuk Ezi, siapa yang mau diukur? Nggak usah lah diukur, ditengok aja pun udah nampak itu. Oke, ada tambahan? Ada atau enggak gitu? Coba jawab, mungkin lebih keren deh. Lebih lengkapnya itu kita lanjut part selanjutnya. Oke. Kayaknya mungkin udah sampai sini saja kita ya. Oh, itu ada backsound apa itu? Itu
Karena Edinanya tadi tentang perasaan. Enggak, kok ada suara Kucing pun Oh iya. ikut sedih dia. Oh, kirain sampai dia pun nanya ke kucing. Oke. Kita sudahi saja. Penonton pun melihat ini sudah tengah malam. Dan mohon maaf apabila ada salah Kesalahan, salah menyebut nama, mungkin mohon maaf. Jangan lupa dicari yang 2 nama tadi kalau bisa dapat. Oke. Baiklah, sampai jumpa di Dan apa? Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami jawab, kita lanjutkan saja di part selanjutnya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di next part.